memasuki minggu kedua di bulan Juni, kita dipayungi dengan tema yang diturunkan dari bidang IAI Sinode GPI Papua. Perpuluhan bukan hanya memberi, tetapi mengembalikan. Apa makna tema itu bagi kita? Kita akan memaknai dan merenungkannya dalam bagian firman yang baru saja kita baca dari kitab Maleakhi pasal 3 ayat 6 sampai 12. Apa yang disampaikan oleh Maleakhi dalam tulisannya adalah ucapan ilahi atau apa yang disampaikan oleh Allah bagi Maleakhi sebagai nabi untuk menyampaikannya bagi bangsa Israel. Dan dalam Maleakhi pasal 3 ayat 6 sampai 12 merupakan ucapan ilahi yang disampaikan oleh Maleakhi bagi Israel ketika mereka melakukan ketidaktaatan kepada Allah dalam hal persembahan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, menurut Donald C. Stamps dalam bukunya Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, dia mengartikan perpuluhan itu berasal dari kata Ibrani maser yang artinya 1/10 bagian. Kita bisa lihat itu juga dalam kitab Ulangan pasal 14 ayat 2 sampai 29 dan kitab pertama Samuel pasal 8 ayat 15. Di dalam hukum Allah, bangsa Israel diwajibkan untuk memberikan 1/10 dari ternak dan hasil tanah mereka, dan juga 1/10 dari penghasilan mereka sebagai bentuk pengakuan bahwa Allah telah memberkati mereka. Bacaan firman kita di minggu kemarin dalam kitab Imamat pasal 27. Kitab Imamat pasal 27 di ayatnya yang ke-30 berkata, demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Dan ayatnya yang ke-32 mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam kitab Perjanjian Lama, persepuluhan atau perpuluhan menjadi persembahan yang wajib dilakukan atau diterapkan oleh bangsa Israel. Ketika bangsa Israel melakukan kewajiban ini, mereka sekaligus menunjukkan ketaatannya kepada ketentuan dan ketetapan dari Allah bagi mereka. Dengan demikian, jika persembahan persepuluhan itu tidak dilakukan, maka hal ini menunjukkan ketidaktaatan bangsa Israel kepada Allah. Maka itu Nabi Maleakhi menuliskan bagian ini sebagai ucapan ilahi untuk mengingatkan Israel tentang kasih Allah atas kehidupan mereka dan mendorong mereka agar dengan sukacita mematuhi segala perintah Allah yang telah Allah berikan bagi mereka. Allah menghendaki umat Israel untuk memberikan tanggapan atau respon terhadap kasih Allah itu dengan hidup dalam ketaatan. Tetapi sayangnya,
Umat Israel selalu lupa tentang kasih Allah bagi hidup mereka. Umat Israel lupa bahwa Allah mengasihi mereka dengan kasih-Nya yang kekal. Bahkan Dia menjadikan Israel sebagai bangsa pilihan, bangsa kesayangannya, bangsa yang berharga di matanya. Tetapi Israel terkadang melakukan ketidaktaatan, sehingga setiap peraturan dan ketetapan yang Allah berikan bagi mereka, mereka anggap sebagai sebuah beban. Tetapi sesungguhnya peraturan yang diberikan Allah untuk mengatur kehidupan mereka agar lebih baik, lebih berkenan bagi Tuhan dalam penyembahan hidup mereka bagi Tuhan. Dalam bagian firman ini, di ayat yang ke-6 sampai pada ayatnya yang ke-9, Maleaki mencatat tentang ketidaktaatan Israel terhadap aturan dan ketetapan bagi Allah. Di sana dituliskan bahwasannya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak melihatnya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bolehkah manusia menipu Allah? Apa yang disampaikan oleh Maleaki ini karena umat Israel sedang menipu Allah. Umat Israel sedang mencuri bagian milik Allah dengan cara tidak memberikan persepuluhan mereka. Allah mengutuk setiap orang yang karena kepentingan pribadinya tidak memberi bagian Allah atau milik Allah itu. Dan itu pun yang terjadi pada Israel ketika dia berkata bahwa kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Israel melanggar apa yang menjadi ketetapan dan aturan yang diberikan Allah bagi mereka mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Mereka mengambil bagian milik Allah yang sudah ditentukan, dan karena itu Maleaki datang dengan nubuatnya dan memberi dorongan mengingatkan kembali Israel untuk tidak boleh menipu Allah, tidak lagi mengambil bagian dari Allah. Karena itu akan menjadi malapetaka bagi kehidupan mereka. Pada ayat selanjutnya dalam ayat 10 sampai 12 Allah menantang Israel dengan sebuah pernyataan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit
dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sebuah tantangan diberikan bagi Israel, apakah Israel akan mampu melakukannya, memberi apa yang menjadi bagian Tuhan yang sudah ditentukan, bahwa jika Israel bertobat dari ketidaktaatannya, mendukung pekerjaan Allah dan hamba-hambanya dengan persepuluhan dan persembahan mereka, maka Allah akan memberkati mereka dengan kelimpahan. Karena itu Allah menghendaki Israel menunjukkan kasih dan pengabdian mereka kepada Allah dan pekerjaan Allah dengan memberikan 1/10 dan persembahan untuk memperluas kerajaannya. Ayat 11, Allah memberikan jaminan jika Israel tetap taat pada ketentuan dan aturan yang diberikan Allah bagi mereka. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Allah ingin memulihkan kembali hubungan antara dirinya bersama dengan Israel karena ketidaktaatan yang dilakukan oleh Israel. Bagaimana Israel dapat memulihkan hubungan mereka dengan Tuhan akibat dari dosa yang sudah mereka lakukan? Israel diminta untuk memberikan kepada Tuhan 1/10 dari semua hasil panen, bahkan hasil ternak mereka. Sebab 1/10 itu merupakan milik Tuhan, kepunyaan Tuhan, yang akan digunakan sebagai kurban dalam bait Allah untuk mendukung imam-imam dalam bait Allah serta keluarga mereka. Tidak memberikan persembahan yang diwajibkan atau yang ditentukan dalam ketetapan Allah berarti menipu Allah dan lalai mendukung pelayanan-pelayanan Allah dalam pekerjaannya. Allah berjanji dalam jaminannya, jika Israel mampu melakukan ketetapan dan aturan Allah, maka Allah akan kembali kepada mereka dan pasti mereka akan memperoleh berkat. Karena dengan memberikan persembahan persepuluhan, hal itu menyenangkan hati Allah. Allah akan buka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat kepada umatnya sampai berkelimpahan. Keadaan alam akan dipulihkan Allah dengan kuasanya untuk memberkati Israel dengan hujan berkat bagi kelangsungan kehidupan mereka. Allah akan menghardik belalang pelahap sehingga tidak akan terjadi kerusakan terhadap tanaman gandum mereka. Allah akan memusnahkan hama itu sehingga lahan pertanian Israel akan terlindungi. Itulah janji yang akan Allah berikan bagi Israel jika mereka tidak lagi menipu Allah dengan mengambil bagian milik Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sehubungan dengan tema kita di minggu ini, perpuluhan bukan hanya memberi tetapi mengembalikan.
maka sesungguhnya perpuluhan yang kita berikan sebenarnya kita mengembalikan apa yang menjadi hak dan milik Tuhan. Kita memberi persembahan persepuluhan sama dengan kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Sebab persepuluhan adalah milik Tuhan. Sudah diatur dalam sebuah ketetapan bagi Israel dan bagi kita. 1/10 dari setiap apa yang dimiliki. Maka kalau Bapak Ibu punya barang hasil dari jerih lelah kerja keras dalam berkat kemurahan yang Tuhan Allah berikan dalam bentuk apapun, wajib dipersembahkan sebagai persembahan persepuluhan bagi Tuhan. Karena itu milik Tuhan. Jangan sampai kita menipu seperti Israel. Karena mungkin kebutuhan kita banyak, lalu kita menggeserkan apa yang menjadi hak Tuhan kita pakai. Contoh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya gaji 1 juta, 1/10 dari 1 juta itu adalah 100.000. Itu milik Tuhan, itu hak Tuhan. Tuhan punya hanya 100.000 Bapak Ibu, kita punya 900.000. Lebih dari 1 itu banyak. Itu berarti bagian kita banyak, bahkan lebih dari yang Tuhan punya. Tetapi ingat bahwa setiap nafas yang kita miliki tidak sebanding dengan 900.000 itu. Kita tidak bisa beli nafas dengan 100.000 itu. Kita tidak bisa beli nafas dengan 1 juta. Dengan berapapun nilai yang kita miliki, kita tidak bisa membeli nafas hidup itu. Karena itu anugerah dari Tuhan. Maka jika sudah ditentukan bagi kita 10% dari apa yang kita miliki, mari kita bawa milik Tuhan itu. Kemana? Maleaki katakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Bawa ke dalam rumah perbendaharaan, ke gereja, bukan kemana-mana. Kadang Bapak Ibu kita berpikir kita punya perpuluhan itu, kita langsung kasih ke duda janda, yatim piatu. Tuhan katakan dalam Maleaki lewat ucapan ilahinya bagi Maleaki, bawa ke dalam rumah perbendaharaan untuk dikelola bagi pekerjaan pelayanannya. Kadang kita kirim ke daerah lain, ke saudara kita, lalu mereka kasih ke dalam perbendaharaan gereja mereka. Lalu ketika kita sakit, mereka datang berdoa kita. Tidak Bapak Ibu. Maka di mana rumah perbendaharaan itu berada, disitulah kita berada dan kita mempersembahkannya di situ. Kalau di sini rumah perbendaharaan ini, maka berikan di sini sebagai bagian dari keluarga
yang ada di dalam rumah ini. Bukan kita bawa ke rumah yang lain. Karena Alkitab firman Tuhan mengajarkannya bagi kita. Ingat bahwa persepuluhan itu milik Tuhan. Kita kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, jangan kita pakai. Kalau kita pakai, maka kita akan mendapat kutuk seperti yang disampaikan oleh Maleaki. Tetapi kalau kita memberi apa yang menjadi milik Tuhan, maka apa yang Tuhan katakan, aku akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Uji Tuhan, Tuhan minta kita uji Dia. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ketidaktaatan yang dilakukan oleh Israel membuat Tuhan menantang Israel, uji dia. Dan hal ini disampaikan juga bagi kita, uji Tuhan. Dan mari kita lihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Terkadang kita takut, kita ragu memberi. Tetapi Tuhan bilang uji dia. Apakah kuasanya tidak menjadi nyata dalam setiap pergumulan hidup kita. Maka ini yang menjadi perenungan bagi kita dalam hal kita mempersembahkan apa yang menjadi milik Tuhan, mempersembahkan seluruh kehidupan kita. Sebab dengan mempersembahkan persepuluhan kita bagi Tuhan, kita tidak hanya memberi, tetapi kita mengembalikan apa yang menjadi hak atau milik Tuhan. Dengan memberikan persembahan persepuluhan mencerminkan sikap hati kita yang mengakui bahwa segala berkat yang kita terima adalah dari Tuhan, adalah anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Karena itu mari kita menghindari sikap-sikap yang penuh dengan ketamakan dan keserakahan, mencari kepentingan sendiri. Sebab jika kita tidak mengembalikan apa yang menjadi milik atau hak Tuhan, berarti kita mencuri dari Tuhan, kita merampas apa yang menjadi milik Tuhan. Dan persembahan kita harus sesuai dengan penghasilan kita. 1/10 dari penghasilan kita. Jika kurang dari itu, artinya kita tidak taat dan kita sudah menipu Allah. Hal berikut yang mau diajarkan oleh firman Tuhan ini bagi kita, bahwa dengan memberikan persepuluhan menyenangkan hati Tuhan dan akan membuka berkat-berkat bagi kehidupan kita. Maka mari kita memberikan persepuluhan itu dengan rela dan dengan pengertian yang benar, sehingga berkat penyertaan Allah itu akan selalu kita peroleh dan kehidupan kita akan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Kita memberi karena kita sadar bahwa Allah lebih dahulu memberi bagi kita. Kalau hari ini kita mati, kita sudah tidak punya apa-apa. Kita pergi meninggalkan semua apa yang kita miliki. Harta kita, rumah kita, segala yang kita miliki. Tapi ketika nafas hidup itu masih kita miliki dalam anugerah Tuhan, lakukanlah apa yang menjadi ketetapan dan perintahnya. Dan kita sadar bahwa yang kita miliki adalah milik pemberian Allah bagi hidup kita. Karena itu, mari kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Dan pemberian kita harus dengan sukarela dan sukacita.
sebab pemberian perpuluhan kita yang diberi dengan sukarela, keikhlasan, ketulusan, itu merupakan bentuk sebuah tanggung jawab iman yang kita lakukan dalam hidup ini. Mari kita kembali dalam pergumulan hidup kita, dan kita lakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam firman-Nya, memberikan apa yang menjadi milik Tuhan, karena itu akan menyenangkan hatinya. Dan jika alam senang untuk setiap yang kita persembahkan dari dalam seluruh hidup kita kepadanya, Dia akan memberkati kita dalam kelimpahan dan anugerah-Nya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya.